doa kepada Allah serius. Amin. Selesai sholat wajib karena adik umurnya udah 23, ini ibaratnya penyakitnya udah kerak istilahnya, udah karatan istilahnya ya. Jadi Pak Komar dan Ibu tiap kali sholat wajib dan sholat sunnah khususnya tahajud, mohon ampun jika anak saya yang bernama Mustika binti Bapak, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya, ampuni dosa saya. Nah pada waktu adik, siapa namanya ini adik? Mustika Irawanti. Mustika Irawanti. Irawanti. Adik Mustika Irawanti ini masih di dalam kandungan. Ya. Sebenarnya ibu pada waktu itu dengan bapak banyak sekali masalah. Iya Pak. Bener inget ya? Iya. Oh. Masalah inilah kalau tidak diselesaikan secara cepat, secara islami karena kita muslim, itu akan berdampak. Apalagi ibu berpikir negatif dengan suami jengkel diem. Kemudian ibu karena berpikir negatif akhirnya kepanjangan kemana-mana mikirnya. Iya. Walaupun ibu diem nih ya. Iya. Akhirnya disitulah yang dibaca oleh para, maaf nih, Iya Pak. teman-teman kita jin. Akhirnya masuk ke otaknya adik Mustika. Iya. Karena pikiran kita kemana-mana. Karena kita lupa kalau mamanya tadi ada Umar mengajak kalau memang kita nganggur sholawat boleh silahkan baca sholawat nggak apa-apa. Atau membaca tahmid, takbir boleh silahkan. Tasbih. Atau istighfar Iya. silahkan. Itu akan lebih baik daripada otak kita isi dengan negatif, curiga, maunya miring-miring, nah seperti itu. Itu harus diganti. Nah ibu sama bapak sekarang sama-sama berdoa. Karena adik ini umurnya 23 tahun. Biasanya pusing nggak Mbak? Pusing ya? Tadi pusing? Tadi sebelum ke masjid pusing nggak tadi? Iya pusing. Pusing ya? Bener ya pusing ya? Oke sekarang saya tanya satu-satu. Ibu, ya ibu bagi ibu nih. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala maukah ibu cara berpikirnya jangan negatif. Banyak jangan negatifnya, mau nggak? Mau Pak. Karena Allah ya bener ya? Iya. Jadi jangan hanya karena ingin sembuh adik, karena Allah. Lillahi ta'ala, ya Allah saya akan belajar kalau berpikir belajar lurus. Kalau negatif langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena itu pagar kita. Iya. Astaghfirullahaladzim. Mau pikiran negatif sama suami tetap astaghfirullahaladzim. Ampuni saya ya Allah jika pikiran saya negatif. Paham? Paham Pak. Mulai hari ini mau? Mau Pak. Karena Allah? Iya. Amin. Jangan jengkel lagi pada Bapak. Insya Allah enggak, Insya Allah belajar ya, tidak ya? Iya. Amin. Sekarang ke Pak Komar. Saya tanya Pak Komar, mau mulai hari ini belajar untuk tidak gampang jengkel juga di dalam keluarga semata-mata karena Allah, mau nggak Pak? Insya Allah mau. Tapi jangan juga jengkel kalau Bapak buka kunci, nggak buka-buka jangan jengkel loh ya. Insya Allah mau ya Pak? Mau. Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang saya mic-nya kasih ke adik Mustika. Adik Mustika, sekarang saya mau tanya. Ya, pusingnya yang tadi dengan sekarang enakan mana? Tadi dengan sekarang ini? Enakan sekarang. Nah, enakan sekarang. Berarti kuncinya adalah pikiran bapak dan ibu sebenarnya. Kalau ibu dan bapak maunya berantem ini pusing lama-lama. Dan itu yang menjadikan bukan narik kejang tapi glosor kejang sendiri. Kalau narik kejang dapat duit. Tapi kalau nggak apa-apa jatuh kejang kasihan adik Mustika. Paham ya dek ya? Mulai enakan, kepalanya mulai enakan, mulai ringan. Ya. Alhamdulillah. Ini yang susah, ya kan? Bapak. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nanti dulu ini belum selesai tanya. Tadi ya. kan tanya juga namanya Pak Komar. Kan saya belum selesai, mau tanya lagi. Nanti pusing saya ditanyain banyak-banyak. Begini Pak Komar, nanti doa kepada Allah serius. Amin. Selesai sholat wajib karena adik umurnya udah 23, ini ibaratnya penyakitnya udah kerak istilahnya, udah karatan istilahnya ya. Jadi Pak Komar dan Ibu tiap kali sholat wajib dan sholat sunnah khususnya tahajud, mohon ampun jika anak saya yang bernama Mustika binti Bapak, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya, ampuni dosa saya. Amin. Ibu juga sama, ampuni dosa saya. Doa itu terus-menerus
Diulang, kemudian di akhir doa kalau udah lama Bapak dan Ibu mulai tenang, Bapak berdoa terakhir, ya Allah aku mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit epilepsi anak saya yang bernama Mustika binti Bapak. Bapak paham? Kerjakan nasihat saya semata-mata karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan Amin. dan kesembuhan bagi adik Mustika. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Ya. Amin. Masalah obatnya bagaimana Ustaz? Gimana? Masih tetap minum obat? Ya obat diminum aja. Obat diminum itu kan ikhtiar. Jangan kalau memang itu obat itu ya reaksinya cukup bagus, boleh silahkan tidak Enggak, apa-apa. ini obat ini hanya untuk tidak kejang. Boleh, boleh. Silahkan diminum. Tapi yang minum adik Mustika, jangan Bapak. Enggak. Iya. Baik. Iya. Boleh diminum adik Iya. Mustika. Ya sudah paham Pak ya. Ya, mudah-mudahan Sudah. manfaat ya Iya. Pak Komar. Amin, Ibu amin, jangan ya sering Rabbal berantem Iya, ya. iya. Rukun-rukun, saling Iya. minta maaf nanti ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Ustadz, kita lempar lagi ke penanya Ustadz ya. Apanya yang mau dilempar Dai? Jangan mic-nya lah Ustadz. Oh, boleh. Bapak Nur Haji. Benar ya? Bapak Nur Haji. Ya silahkan Pak. Tolong mic-nya dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat boleh Pak Agak Haji? dekat Haji. Dekat, mic-nya. iya nempel Pak Haji. Nama saya Pak Nur Haji dari Bayah, Banten Kidul. Banten Kidul. Iya. Iya. Saya sakit udah, Agak dekat nempel nggak apa-apa Pak Haji? ya saya sakit udah 4 tahun. Iya. Ya. Apa badan bimbung, terus katanya ini darah pengentalan katanya. Pengentalan. Itu aja pengentalan darah nih Pak Haji. Iya, pengentalan darah katanya, kalau menurut dokter harus cuci darah gitu. Harus cuci darah, Iya, bukan ginjalnya yang rusak. iya kata ginjal juga rusak iya. Tapi yang jelas pengentalan darah yang Pak Haji pahami. Iya, Paham? Iya betul ya. iya, Pengentalan darah ya. iya. Oke. Pak Haji saya mau tanya nih. Kalau pengentalan darah ini insya Allah berhubungan dengan kekakuan seseorang dalam melakukan segala aktivitas. Kekakuan itu dalam arti hati kaku, juga kadang-kadang ada kekakuan dalam arti begini. Kalau sudah nggak cocok itu kesannya nggak mau mengerjakan, nggak mau apa namanya? Kalau udah nggak cocok, nggak mau jalanin maksud saya. Nah yang mau saya tanyain sama Pak Haji, Pak Haji ini kan 4 tahun sakit. Apakah Pak Haji di rumah dengan keluarga, entah sama Bu Haji atau putra putri ini, ada sifat kekakuan Pak Haji yang memang senantiasa muncul sejak dari dulu? Sejak dari dulu, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun dulu. Iya. Kekakuan maksud saya, benar? Iya. Khususnya dengan siapa? Dengan Bu Haji, anak-anak atau dengan Istri mungkin. dengan istri? Iya, Istrinya ada di sini Pak Haji? ada. Mana istrinya? Oh di sini. Ya Ibu, Bu Haji maju di sini Bu. Geser Bu, ya. Ya silakan Ibu maju ke depan, kalau mundur ke belakang ya. Ya. Ya ini baru pasangan nih. Saya boleh mic-nya dipegang Ibu dulu Pak ya? Ya, Bu Haji, saya mau tanya, mic-nya deketin ya. Iya. Pak Haji ini memang beliau, Bukan Pak Haji, Pak Nur Haji. saya kan doain. Oh, amin. Amin. Amin, Kalau amin. nolak nggak apa-apa sih. Mamanya ibu mau rezeki? Enggak, saya nggak mau rezeki, sama aja kan gitu. Tapi ya alhamdulillah amin gitu aja kan gitu ya nggak apa-apa. Iya. Bu Haji nolak lagi mau? Amin. Amin gitu. Bu Haji begini nih. Apakah benar saya bertanya kalau memang saya salah ibu boleh nyalain saya.
Kalau benar nggak apa-apa jawab aja nyantai. Beliau Pak Haji ini, beliau kalau di rumah itu seringnya memang diem. Iya. Diem. Mic-nya dideketin, Bu. Iya. Diem, ngelakuin sesuatu, diem tapi ya jarang ngelakuin. Iya. Banyak jengkelnya daripada gerak untuk melakukan sesuatu. Bener nggak kira-kira? Bener. Bener ya? Iya. Oh berarti Pak Haji bener tadi ya. Obatnya insya Allah sudah ketemu nih ya. Iya. Pak Haji mic-nya silahkan dipegang Pak Haji lagi.